Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang tiga huruf itu, yang pertama yaitu ro'uhu, yang pertama yaitu huruf apa? Huruf yang mengandung arti apa? Yadullu ala rahmatillah. Huruf ro ya di dalam lafaz rojab itu menunjukkan atas rahmat Allah Ta'ala. Ya. Kemudian apa huruf jim? Apa huruf jim? Yaitu wajibu yadullu ala jurumil abdi. Huruf jimnya itu apa? Dalam lafaz rojab menurut sebagian para ulama apa? Menunjukkan artinya dosa seorang hamba. Wajibu yadullu ala jurumil abdinya. Nah kemudian Pak, setelah ro terus tiga kemudian maksudnya langsung tongkrong langsung bawae tanya wada'uhu. Adapun pak huruf baknya itu di dalam lafaz rojab apa artinya? Yaitu yadullu ala birrillah, itu menunjukkan mengandung arti apa? Yaitu kebaikan dari Allah Ta'ala. Jadi rojab itu ada kemudian tadi ada di masing-masing lafaz itu mengandung arti yang sangat luar biasa. Roh jim rohnya itu rahmat Allah, jimnya itu apa? Dosa hamba, dan yang terakhir yaitu huruf ba yang bermakna menunjukkan arti apa? Birrullah, yaitu kebaikan Allah Ta'ala. Nah, makanya banyak ya di bulan Rajab ini Pak, ya tepatnya apa Pak? Di tanggal 27 ya ada apa? Sebagian amalia Pak nanti yang dianjurkan untuk berpuasa. Nah nanti Pak mungkin apa besok ya, insya Allah Pak ya. Nah ini Pak ada di dalam kitab Al-Ghunyah, itu karangan Pak daripada seorang ahli Allah wali kutub Al-Ghausul A'zam, siapa? Yaitu Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Ya. Man shoma yauma 27 min Rajab, barang siapa ya yang berpuasa Pak pada hari ke-27 Rajab, berarti apa? Sukanya tanggal 27 akhir nanti mulai 27 kan betina gitu kan. Berarti puasana isu kan ulai maksudnya gitu. Kata dalam sawabah siyama sitina syahran. Masya Allah Pak. Barang siapa Pak yang berpuasa nanti besok Pak pada tanggal 27 Rajab, kata lahu sawabah siyamu sitina syahran, maka Allah tulis pahala baginya seperti pahala berpuasa sebanyak 60 tahun. Amin ya Allah ya Rabbal. Umur orangnya tentang tuh 60 tahun. Nah iya banyak luar biasa Pak. Masya Allah 60 tahun Pak ya. Bagaimana menurut wafi riwayat Pak, di dalam riwayat lain bahwa puasa tanggal 27 Rajab itu seperti pahala puasa dan bangun malam tahajud, sholat tahajud selama 100 tahun. Masya Allah. Banyak umur orang berapa nemu waktu opat ya kena tolong sih ya banyak saya banyak umuran tantang tuh ketika 60 tahun dapat usahakan punya mumpung ayat yang waktu kurang dipasian kesempatan ke Allah supaya manfaatkan ke waktu isuka nyata berpuasa banyak insya Allah. Makanya apa banyak mulai sekarang banyak niat dan sekarang besok kita puasa insya Allah. Siap nggak apa puasa coba siap? Insya Allah. Siap siap puasa siap. Insya Allah. Awas nantinya kade ya yang ulah niat kumpul maksudnya
hari puasa henteu. Pas barang-barang kalau ngopi ya pokoknya apa ya tahu pokoknya 2 piring ya saya Pak ya di tanggal 27 Rajab Pak itu ada kejadian momentum yang sangat luar biasa dahsyatnya Pak, yaitu kejadian peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, tanggal berapa Isra Mi'raj Pak? Tanggal berapa? Tanggal berapa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanggal 2 jam saha eta jam saha? Kata siapa? Ulama. Ulah kata mambule mah. Ya, kata mambule. Abi bule. Tahu Pak? Tanggal berapa Pak peristiwa Isra Mi'raj yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak? Tanggal berapa? 27 Rajab. Oke Pak. Eta teh istilah Pak di kalangan para ulama. Ya, tapi ya yang masyhur ya yang populer Pak. Ya, menurut Syekh Mansur Suri Tayyitah, tulis temasnya Syekh Mansur Suri ya beliau Pak, bahwa beliau berpendapat dan para ulama yang lainnya bahwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi itu terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Paham ya? Jadi menurut Syekh Mansur Suri Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Iya masih guna tentang ya gitu. Syekh Mansur Suri anjing dan ulama-ulama yang lainnya. Ada mungkin ya. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj Pak, Rasulullah Pak naik ke atas buruk. Buruk apal? Salah Cina Pak. Cina. Ya. Ayo ngomong apal nanti nggak pernah ningali mereka. Cina lah. Richard. Tahu Pak? Terkait buruk Pak. Di dalam Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ataitu bil buraq, Rasulullah bersabda, aku pernah didatangi Jibril bersama buraq. Ya, nah itu apa, Pak? Buraq itu apa? Wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqal himar dunal bigol. Buraq itu Pak hewan tunggang ya yang bisa ditunggangi yang berwarna putih ya. Awas lain berarti setiap bodas kita buraq, ayah sapi bodas kita buraq lain ya. Tapi kumaha hewan ya yang berwarna putih ya banyak lah itu buraqnya. Kemudian apa Pak? Dan menaruh kukunya itu Pak, kukunya Pak ya, itu di ujung tempat yang dia lihat. Masya Allah Pak, lamun teh Bapak eta buruk banyak ningali moal langkah yang kemarin kata kadas eta kukunya bisa di situ. Masya Allah, coba masuk kumaha Pak. Eta Pak luar biasa tunggu buruk ya. Nah Pak, ketika Rasulullah Pak naik ke atas buruk wa wajada rihan thayyibah, Rasulullah Pak mencium wangi yang sangat luar biasa. Sungit maksudnya eleh manggulenge walaupun geus banyak 50 ieu bisa wangi mau sangat ieu ya. Tahu. Jadi apa? Waktu itu Pak Rasulullah mencium wangi yang sangat luar biasa ya. Nah apa? Kemudian apa? Rasulullah Pak merasa heran ya. Maka apa? Faqala Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhihi raihah. Jibril,
apa ini Jibril, wangi yang sangat-sangat luar biasa, ya, wangi sekali, ya. Apa? Kemudian pertanyaan Nabi dijawablah oleh malaikat Jibril. Ya, apa Pak? Kata Jibril, Pak, akan pertanyaan Nabi, maka kata Jibril, qala hadhihi ar-raihah ma syittat binta Fir'aun. Oh, Muhammad, ini adalah wanginya Siti Masyitoh. Masya Allah, Pak. Siti Masyitoh itu siapa, Pak? Tak termasuk. Maksud sibuk dengan konstruksi yang dia. Mau siapa Masyitoh, Pak? Ternyata Pak, Masyitoh itu ya binta wa awalihi apa? Oh, Siti Masyitoh itu apa? Tukang sisirnya anak perempuannya si tangkurak Fir'aun. Awas ya, kabeh kudu nya kudu tangkurak ya, rumah ieu laknat tuh aja Pak, luar biasanya. Ya, jadi apa Pak? Jadi Siti Masyitoh itu Pak apa? Tukang ya nyisirin anaknya si Fir'aun. Ya, emang pekerjaannya itu apa? Siti Masyitoh itu sebagai apa? Pembantunya si Fir'aun laknatullah alaihi. Bainama hiya tamshitu bayi binta Fir'aun. Ya Muhammad, ya kata Jibril, inilah wanginya Siti Masyitoh yang dulu masuk ke dalam ya agamanya Nabi Musa, dan oleh si Fir'aun itu apa? Direbus di mulut. Masya Allah. Ya, jika menghembusnya yang matanya diterbus Pak, luar biasa, Masya Allah. Tapi Pak, ya kronologinya Pak, bainaha hiya tamshitu binta Fir'aun itsaqatal misku. Pada suatu hari Pak, ketika Siti Masyitoh menyisir rambut putrinya si Fir'aun, faqalat bismillahirrahmanirrahim. Ketika Siti Masyitoh Pak lagi apa nyisirin rambut putrinya Fir'aun Pak, itu siapa sisir itu jatuh, ya jatuh. Nah apa kemudian? Faqalat bismillahirrahmanirrahim. Lalu Siti Masyitoh Pak dengan spontan Siti Masyitoh itu mengucapkan kalimat lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ta'isa Fir'aun faqalas ibnatu Fir'aun. Banyak namanya juga apa? Anak kecil. Kalaukah mengadukan peristiwa tersebut Pak kepada ayahnya, yaitu siapa tadi? Ayahnya si Fir'aun laknatullah alaihi. Ya akhirnya apa Pak? Dipanggil apa itu siapa? Siti Masyitoh oleh si Fir'aun tersebut. Nah apa dengan nada marah ini Pak? Aulaki rabbu ghairati. Hei Masyitoh, semua orang itu ngaku akan keturunanku. Masya Allah ya. Tapi apa? Kamu sebagai hamba ya yang ada di dalam istana, kenapa seperti itu? Kenapa? Ya kata si Fir'aun, hei Masyitoh, ya aku dengar dari putriku itu apa? Kamu itu dan seluruh keluargamu mengikuti ajaran Musa dan Harun. Ya itu benar atau tidak? Kata Fir'aun. Ya, apakah benar atau tidak kamu itu apa? Mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun. Kata siapa? Fir'aun. Apa Pak jawaban Siti Masyitoh? Naam, iya benar. Ya aku dan seluruh keluargaku, anak-anakku, suamiku itu menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Qalas na'am rabbi wa rabbukallah. Ketahuilah ya kata Siti Masyitoh Pak, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bukanlah diri Fir'aun. Masya Allah Pak. Jadi apa? Ya waktu itu langsung ya apa Siti Masyitoh terang-terangan Pak, apa bahkan apa
bahkan yang beliau Siti Masitoh mempunyai Tuhan yaitu Allah Rabbul Izzati, bukannya si Fir'aun. Apa? Sebab dulu Pak, si Fir'aun itu apa? Ngaku-ngaku jadi Tuhan. Masya Allah. Ada maksudnya ulah itu kan maksudnya ulah maksudnya. Ulah itu tak ulah baik-baik ya. Sudah Pak. Saya Pak, farada makah wa zawjuha ayarji'a an dainihima. Kata si Fir'aun gini Pak, wahai Masitoh, awas ya, ini penawaran terakhir. Waduh, gitu ya. Udah, ya kalau gitu udah aja, kamu balik lagi ke dalam agama nenek moyangmu. Aku ini tentang apa? Ketuhananku. Apa Pak dengan ini ya? Dengan apa? Nada marah, yang banyak. Kenapa Pak Abaya faqala ini qatilukuma? Kata si Fir'aun apa? Ya udah aja, kalau kamu tidak mau iman kepadaku, kata si Fir'aun, udah keluargamu semua akan saya bunuh. Masya Allah. Tapi apa Pak? Jawaban Siti Masitoh, qalat ihsanan minka ilaina inna qatalna an taj'alna fi baiti wahid wa tadfatanna fihi jami'an. Ya udah ya Fir'aun, jikalau engkau akan apa? Akan membunuhku sekeluarga, maka apa? Kamu harus menguburkanku nanti dalam satu kuburan. Masya Allah. Jami'an, dengan semua keluargaku. Jadi banyak apa? Maunya apa? Siti Masitoh meminta apa kepada si Fir'aun? Kalau mau membunuhku, maka harus dikubur bersama-sama dengan keluargaku dengan satu kuburan. Banyak. Aduh, banyak. Kita Fir'aun tuh hanya mangtang ini ceritanya gitu. Ya, aduh, ini lah. Ya udah ya. Fa'amaro bi bakrati min wasin. Fa'ahmiya summa amaruha bi aulital qafiha. Maka Pak, setelah si Fir'aun merasa kesal banyak gitu dah, akhirnya apa? Si Fir'aun yang mengambil bendil. Apa bendil apa? Nah, bendil deh. Lain bendil lain malah sip mah. Mati lain bendil lain mah. Biasanya bendil tak jawab lain. Mas, kan tahu. Pak, bendil itu Pak. Ya, apa gidir? Gidir. Pulang hati kan wangi gede. Pak, si Fir'aun mengambil bendil atau yang mau wangi mau tadi gidir yang sangat besar, raksasa luar biasa, Masya Allah. Nah, banyak minu hasil. Nah, itu kualinya apa Pak? Dari tembaga, Masya Allah Pak. Ya, tungkunya gede, masih raksasa ya. Atau gimana? Air gede itu kulutik. Atau kalau bisa panas ya ya, kualina gede, tungkuna kompor lah, malam gede lah gitu. Ya, kawayangnya, Masya Allah. Coba Mang Rasid teman Abu saja aku mau Rasid. Tahu nggak? Pahmiya summa amroha. Nah itu Pak, ya si bendil atau kuali Pak, itu dimasukin air Pak. Ya sudah penuh, akhirnya apa? Dipanaskan sampai ngagolak, Masya Allah. Ya coba Bapak itu Pak, lamun Mang Rasid jauh dirinya, kok apa dah? Ya, bakal jadi naon tak masih dah? Bisa maksudnya. Membuat kita yang macamnya. Sama setelah panas yang sangat luar biasa pengawak, ya, summa amaroha italqa fiha iya wa auladuhuma. Maka apa? Ya, itu si Fir'aun menyuruh ke Siti Masitoh dan keluarganya itu apa? Untuk menyeburkan diri ke dalam kuali raksasa yang sangat panas luar biasa, Masya Allah. Ya. So, maksudnya, lamun Mang Rasid Pak atau Mang Boleh ya, posisinya apa Pak? Ya, dalam keadaan sama Siti Masitoh. Eta kira-kira kumaha? Tak nyebut mual.
kabur rumahnya. Ceri. Kalau di posisi rumah sih kabur. Aduh, masya Allah. Oh, mau ke rumah Pak, bawa bagian anak letik, yang masih nyusuan, ya. Tayanya, siapa ke rumah sih di masjid itu apa bukan anak, tak bukan anak bungsu masih nyusuan kan, gitu. Tak kemudian, fa'alku wahidun itu benar Pak. Loncat satu persatu keluarganya Siti Masyidah, masya Allah. Suaminya loncat merasa, anak-anaknya loncat. Tapi apa Pak? Sebelum nyebur mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masya Allah Pak. Akhirnya menjadi syuhada, masya Allah banyak. Langsung juga waktu itu masya Allah. So maksudnya bayangin cuma kecuali kuali anu raksasa Pak. Ya udah dipenuhin air dan apa itu airnya sangat mendidih Pak. Apa kemudian apa nyebur saya tidak naon Pak. Membeda wali geus pinuh ngantek apa kalgolan Pak aya jelema asup kalinya tidak naon Pak. Gembu. Kan diopor. Masya Allah. Tapi kalau keimanan banyak eta surga langsung loncat Pak. Suami anak loncatnya, masya Allah. Tapi apa? Sebelum apa dia loncat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Syuhada maksudnya. Hatta balagul asbab. Radhiyallahu nama setelah satu persatu Pak anak dan suaminya itu apa? Nyebur ke dalam kuali raksasa yang sangat gempolak, yang sangat mendidih. Ya Pak, itu sekarang tinggal berdua. Itu siapa? Ya itu Siti Masyidah dan anaknya yang masih bayi, yang masih nyusuan masih. Ya, nah Pak di situ Pak, yang awalnya apa Pak? Siti Masyidah itu diuji Pak, diuji. Jadi Allah teh, kayak apa? Timbul rasa ragu Pak, takut kan Pak, nggak tega Pak. Ya apa? Nggak tega Pak, apalagi Pak anaknya itu masih kecil. Ya cobalah maksudnya marasid Pak boga kurang lebih. Ya Pak apa kemudian apa terus mau dialungin ke dalam jidir yang panas masih kira-kira tega ke mau tega. Kemudian seorang jiwa ibu masya Allah yang banyak diuji takwa Allah Pak. Akhirnya saya takut ayo kemana gitu kan lo suruh kemana lalu nyebur teh aku kudu dua nyebur doang di sana tadi saudara tadi abang geno langsung lompat gitu teman hiji gitu langsung maksudnya Bapak ya Umar ya Pak. Tapi apa Pak ya dengan izin Allah Ta'ala yaitu si anaknya Pak yang masih kecil yang masih bayi yang digendong oleh Siti Masyidah Pak bisa berbicara, masya Allah. Ya itu bayi bisa ngomong. Ya itu ari manggule, cuma manggule ya berbayi. Gus bisa ngomong dan manggule. Ngomong teka hati itu mah ngomong. Tapi luar biasa Pak masih kene bayi nusuan kene, masya Allah atas izin Allah Pak. Kumaha eta budak bisa ngomong. Faqala ya Ummah ya maka itu Pak si bayi berkata Pak seperti ini Pak ya apa Pak perkataan bayinya tersebut Pak ya Ummah wala nataqai sabaina ka'alal haqq. Hei ibu, hei emak ya engkau benar hak, janganlah engkau ragu, sesungguhnya engkau telah berada di jalan yang benar. Fa'alqaitu hiya wa ghadma. Wahai ibu, janganlah engkau ragu, sesungguhnya apa engkau berada di jalan yang benar. Kelak kita akan berkumpul lagi di dalam surganya Allah Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh sangat luar biasa. Masya Allah. Itu perkataan si bayi. Akhirnya apa Pak? Ya, akhirnya mendengar perkataan anaknya tersebut yang masih bayi, akhirnya
tanpa rasa ragu lagi Pak, Siti Masito pun terjun bersama dengan bayinya tersebut ke dalam gidir atau kuali raksasa yang sangat mendidih, Masya Allah. Tapi ya, sebelum Pak Siti Masito itu dan bayinya itu apa Pak? Menyebur ke dalam kuali raksasa yang besar yang sangat mendidih. Tapi sebelum ia menyebur, ruhnya Siti Masito dan bayinya itu sudah diangkat dulu oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya, jadi apa? Sebelum nyebur, ruhnya apa? Sudah diangkat dulu oleh Allah Ta'ala. Pak, ya, ini Siti Masito Pak, ketika kira-kira apa yang jatuh nih ya ke dalam apa kuali yang sangat besar Pak, raksasa itu panas atau tidak Pak? Ah? Terasa. Rumah panas tuh? Yang tuh panas kalau memang yang rohman ya gitu banyak. Jadi apa sebelum menyebur, rohnya Siti Masito itu dicabut dulu oleh Allah. Jadi apa ketika nyebur dia nggak merasakan sakit. Sebab apa? Sudah dicabut oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Nah ini banyak sama dengan Pak itu Siti ini ya Siti Asyah. Apa Siti apa? Awas, ada Aisyah, ada Asyah. Ya beda awasnya. Lalu Siti Asyah Pak itu istrinya Firaun. Ya Masya Allah Pak. Tapi beriman, Nabi Musa. Ya. Nah itu Pak Siti Asyah Pak, itu beliau Pak ketahuan oleh suaminya itu, ya setelah diinterogasi Pak, ya kata Siti Asyah gini Pak, hei Firaun, hei suamiku, saya apa tidak mau mengakui engkau sebagai Tuhanku, tidak mengakui, ya engkau hanya manusia biasa, ya bisa dahak, bisa ngopi, ya gitu, ya kan kesel ya, gitu. Akhirnya apa yang sangat marah-marah, ya akhirnya apa Pak itu Siti Asyah santek oleh si Firaun, Masya Allah Pak. Ya itu kaki kiri kanannya Pak disalib, ya badannya itu apa dikasih batu, masih penggiringan yang berat, Masya Allah. Pak begitu benar Pak Siti Asyah Pak dijemur di bawah teriknya matahari, yang luar biasa Pak, panasnya sakit, ya. Tampak begitu orang-orang yang nonton itu kepanasan modelnya, dan beranglah gitu Pak. Tampak kejadian tersebut Pak apa oleh si Firaun itu dipertontonkan Pak, ya di kalangan umum, bukti bagi orang yang tidak mau mengikuti ya kepada si Firaun. Nah itu buktinya nih, orang yang tidak ikuti aku kata si Firaun deh, ya Pak. Akhirnya apa? Ya Siti Asyah istrinya dijemur itu Pak, Masya Allah Pak, dipertontonkan di kalangan umum, ya di lapangan masjidnya, Masya Allah, ya. Coba hanya lamun dia Mamang Rasid Pak mau jam 12 berang Pak di lapangan etak kepanasan mual Pak. Mohon sama, ya. Tapi Pak ketika itu Pak, ketika malaikat itu Pak Jibril datang Pak menaungi Siti Asyah, Masya Allah. Di situ orang-orang pada kepanasan. Tapi apa Siti Asyah ya yang dipantek, ya yang disalib kaki kanannya Pak. Kenapa? Dan dadanya itu apa dikasih batu penggilingan yang sangat berat. Akhirnya apa? Dengan atas izin Allah Ta'ala, ya Siti Asyah dinaungi oleh malaikat Jibril, Masya Allah Pak. Apakah Siti Asyah tersiksa dengan siksaan Firaun? Tidak. Tidak. Kenapa? Dinaungi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini Pak, dan nantinya banyak Siti Asyah akan menjadi istrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gelisnya solehah. Itu banyak.
Kemudian Pak kurdo urusahu kullama nuliqat adas kama kana salah yasunu anhum min zalik syai'un. Nabi Pak ketika Isra Mi'raj itu melihat ada kaum-kaum yang kepalanya itu digeding masih ya digetok pakai batu besar. Masya Allah Pak, kepala ya kalau digetok oleh batu besar ya tak kumaha Pak? Hah? Pecahnya. Masya Allah ya besar lah mulai jauh-jauh Pak ya kepala kena palu kumaha mana sih? Hah? Benjol sebenarnya. Nah Pak, apalagi ini luar biasa Pak dengan batu yang sangat besar Pak sampai apa hancur itu kepalanya ya Pak. Dan tapi apa setelah digetok Pak itu apa kembali lagi masih terus dia lagi getok lagi terus hancur balik lagi terus. Masya Allah Pak luar biasa ya siksaan Pak. Nah itu ya setelah itu Pak Rasulullah kaget ya. Masya Allah ya itu ya orang yang kaum ya banyak ternyata orang-orang apa yang disiksa apa ya kepala itu digetok oleh batu besar kepalanya hancur ya kembali ke asal digetok lagi terus lagi coba gitu ya. Faqala ya Jibril man haula'i qala haula'i alladziina tatasaqalu rusau an sholatil maktubah. Nah Pak kata malaikat Jibril ya Muhammad inilah bagi orang-orang yang ketika di dunianya itu berat melaksanakan sholat 5 waktu. Masya Allah berat tuh Pak sholat berat nasibnya asal tuh Pak jadi Pak siksaan itu Pak ya bagi orang yang berat melaksanakan sholat 5 waktu ya. Tadi ini namanya sholat zuhur 3:30 menurut semua lewatnya. So ayah mulai sholat asar jam 8 putih gitu ya tapi bisa digabung ya. Aduh ayah melimpah sholat subuh pakai wudu isya ya apa ternyata sholat isanya memang subuh dan banyak sekilas Pak kisah Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya banyak. Kemudian banyak dengan adanya yang kejadian ini peristiwa tersebut ya kita ya dapat menambah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala ya dan semakin rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Mari ya kita tutupkan dengan doa khusus yang doa di malam ke-27 Rajab ya mudah-mudahan dengan wasilah yang doa tersebut ya segala hajat baik kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya kita dan keluarga kita dan senantiasa diberikan keberkahan dan keselamatan oleh Allah Ta'ala di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi musyahadatil aswaqil muhibbin wa bil khalawah allati qasasta biha sayyidil mursalin khayra tasraita bi lailatas sabi wal isrin antara qalbi hazin wa tajib da'watana ya rabbal akramin. Fa inna Allah yujibu du'aahu wa yarhamu diraahu wa yuhyi qalbahu. Ya Allah tamudul qulub Allahumma inna nas'aluka bi musyahadati asraril muhibbin wa bil khalawati allati khasasta biha sayyidil mursalin ila asraita bi lailatas sabi wa isrin tarham qalbi hazin wa tujibu da'watana ya rabbal akramin. Fa inna Allah yujibu du'aahu wa yarhamu diraahu wa yuhyi qalbahu. Ya Allah tamudul qulub Allahumma inna nas'aluka bi musyahadati asraril muhibbin wa bil khalawati التي قصصت بها سيد المرسلين حين يسرين بلا
ليلة السابع والسنين تحمل في الحج وتجيب دعوتنا يقرب الأقربين فإن الله يجيب دعاءه ويرحم ذراعه ويحيي قلبهم يوم تموت القلوب إلهي أرضلك في هذه الليلة معترض وقصدك قاصد وأما قدرك وورثك طالب ولك في هذه الليلة رفاة جوى وزواجر وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنع ممن لم يستسلم له عناية منك وها أنا عبدك المفتقر إليك المعذب لك وقربك وإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليهم بعائدة من أطاعتك وصل على سيدنا محمد وصحبه وجد علي بقولك وبارك يا رب العالمين ورب الله رب العالمين.